فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Di awal halaman 37 tadi itu wa yurzila ma yurziluhu. Kalau dalam lisanul Arab si maknanya memang saling berdekatan, yaitu apa? Arda yurdi. Atau apa? Kembalinya adalah kepada sesuatu yang qabih, yaitu melakukan perbuatan yang buruk memang. Yang rendah, yang apa itu? Adna yudni, bukan artinya dekat tapi yang rendahan. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, a'adzanallahu wa iyyakum minal ara'il mukhtari'ah. Wa alam, apakah ini harokat ini sesuai? Biasanya adalah apa? Mukhtara'ah, pendapat-pendapat yang dibuat-buat. Wal ahwa'il muttaba'ah. Ini yang sesuai itu. Hawa nafsu yang diikuti, bukan mengikuti tapi apa? Yang diikuti. Wal madzahibil mubtada'ah. Nggak tahu, ini mungkin dari sananya harokat yang untuk cetakan ini macam kurang sesuai memang. Dan madhab-madhab yang dibuat-buat. Fa inna ahlaha kharaju an ijtima'in ila syatat. Karena para pemeluknya keluar dari persatuan kepada perpecahan. Wa an nidhamin ila tafarruq, dan dari keteraturan kepada perceraian-beraian. Wa an unsin ila wuhsyah, dan dari keakraban menuju kepada keterasingan. Wa an ikhtilafin ila ikhtilaf, keluar dari ikhtilaf yaitu kemesraan, keakraban, ila ikhtilaf kepada ikhtilaf yaitu perselisihan. Wa an mahabbatin ila bughdah, keluar dari rasa cinta menuju kepada rasa benci, kecintaan menuju kepada kebencian. Wa an nasihatin wa muwalah ila ghishin wa muadah, dari nasihat yaitu kesetiaan dan muwalah loyalitas menuju kepada penipuan dan permusuhan. Wa asamana wa iyyakum minal intima'i ila kulli ismin khalafal islam wa sunnah. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari intima yaitu apa? Masuk atau menisbatkan diri kepada setiap nama yang menyelisihi Islam dan sunnah. Seperti apa? Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah, itu semua menyelisih Islam wa sunnah. Islam wa sunnah tidak menyuruh untuk menisbatkan diri pada sesuatu yang tidak maksud. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, farahimallahu abdan ittahama nafsahu wa hawa. Maka semoga Allah merahmati seorang hamba yang menuduh, yang mencurigai dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Ya, karena jiwa-jiwa kita banyak mengajak kepada keburukan, dan asal dari jiwa kita adalah penuh dengan kezaliman dan kejahilan. Maka selalu hendaknya apa? Diperiksa dan dicurigai, untuk diajak kepada ilmu, diajak kepada wahyu dan seterusnya. Wantasaha kitabullah, dan meminta nasihat kepada kitabullah, lidinihi wa dunya, demi kebaikan agamanya dan dunianya. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, i'lamu ikhwani, ketahuilah saudara-saudaraku, inni fakkartu fi sababil ladzi akhraja aqwaman minas sunnati wa jamaah. Sesungguhnya saya memikirkan, berpikir tentang sebab yang mengeluarkan beberapa kelompok orang dari sunnah dan jamaah, wa tarrahum ilal bid'ati wasyanaah, dan memaksa mereka untuk menuju kepada kebid'ahan dan keburukan.
wa fataha babal baliyati ala afidatihim, dan membuka pintu bencana kepada hati-hati mereka, wa hajaba nural haqi an basiratihim, dan menutup cahaya kebenaran dari mata hati mereka. Fawajatu dzalika min wajhain. Kemudian saya mendapati perkara tadi sebabnya itu berasal dari dua sisi. Ahaduhuma al-bahtsu wat tangqir. Pertama adalah pembahasan dan tangqir, yaitu penggalian yang berdalam-dalam. Pembahasan penting, tapi pembahasan yang melebihi ajaran salaf, nah, ini akan menyebabkan orang masuk kepada sikap berlebihan. Wa kasratus su'ali amma la yughni, dan banyaknya pertanyaan tentang perkara yang tidak mencukupi, la yughni, tidak mencukupi dan tidak bermanfaat. Wala yadurrul aqilu jahluh, wala yadurrul aqila jahluh, dan tidak membahayakan orang yang berakal jika dia tidak tahu perkara tadi. Ini yang biasa dilakukan di dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat, itu ilmu mantik. Wala yanfa'ul mu'mina fahmuh, dan tidak bermanfaat bagi orang mukmin apabila memahami perkara tadi. Seperti apa kaifiat sifat-sifat Allah, bagaimana cara Allah turun ke langit dunia, bagaimana cara Allah menggenggam langit dan bumi. Ini bukan menjadi kepentingan kita. Yang menjadi tugas kita adalah mengimani apa yang Allah ceritakan melalui Rasul-Nya. Masalah bagaimana cara ini dan itu bukan urusan kita tentang kaifiat Allah Ta'ala. Wal akhar, sebab yang lain, mujalasatu man la tu'manu fitnatuh, duduk-duduk dengan orang yang tidak diamankan, dikhawatirkan tidak aman dari fitnah dia. Wa tufsidul quluba suhbatuh, dan persahabatan dengannya akan merusak hati-hati. Ya Allah. Wa sa'adkuru fi hadzainil wajhain ma yakunu fihi balagh, dan saya akan menyebutkan tentang dua sisi ini perkara, mungkin dalil-dalil, asar-asar yang di dalamnya ada balagh, yaitu penyampaian atau kecukupan, liman qabilan nasihat, untuk orang yang menerima nasihat, wa kana biqalbihi adna hayaan insyaallah, sementara di hatinya ada kalau cetakan yang itu apa Ustaz? Hayaan atau hayatan, yaitu rasa malu atau kehidupan. Iya, ini diringkas dari ringkasan yang panjang-panjang. Di hatinya itu ada, entah kalau haya ya rasa malu, kalau hayatan berarti apa? Kehidupan yang paling sederhana, insyaallah. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana al-Qafla'i qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq as-Saghani qala akhbarani Asbaq ibn al-Faraj qala akhbarani Ibnu Wahab qala sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar Malik berkata, kana dzalika rajul, orang itu, Anda sudah periksa di dua naskah tidak disebutkan sebelumnya siapa orang yang diisyaratkan oleh Imam Malik. Idza ja'ahu ba'du haula ashabu, akhirnya ashab ini adalah sebagai badal ashabul ahwa, apabila dia didatangi oleh sebagian dari orang-orang itu, yaitu para pengekor hawa nafsu, yas'aluh, orang itu bertanya kepadanya, yaitu apa? Ingin berdebat. Qal, maka beliau mengatakan, amma ana fa'ala bayyinatin mir rabbi, adapun saya, maka saya berada di atas keterangan dari Rabbku. Dengan apa? Dalil-dalil yang jelas. Amma ini adalah harfu tafsil. Saya begini. Wa amma anta fasyak, adapun engkau, maka engkau adalah orang yang masih ragu-ragu. Fadhhab ila syakin mislik, maka pergilah engkau kepada orang yang ragu seperti dirimu, fakhasimhu, kemudian debatlah dia. Wa qala dzalika rajul, orang itu berkata, yulabisuna ala anfusihim thumma yatlubuna may yu'arrifuhum. Mereka itu, para pengikor hawa nafsu, mereka membuat kerancuan terhadap diri mereka sendiri, kemudian mereka mencari siapa orang yang akan
memberitahu mereka tatkala mereka memilih masuk kepada perkara yang tidak jelas, perkara yang Allah dan Rasulnya melarang untuk berdalam-dalam tentang itu. Nah, mereka mencari-cari akhirnya bingung sendiri. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana Abul Qasim qala haddatsana Abu Hatim qala haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad wa Abu Hafiz As-Sayrafi wa Ubaidullah ibn Sa'ad Az-Zuhri qalu haddatsana Maqi ibn Ibrahim, gurunya Imam Bukhari, termasuk guru yang tertua itu. Qala haddatsana Ja'ad an Yazid ibn Khusaifah an Sa'ib ibn Yazid qal utiya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab didatangi, faqil kemudian dikatakan, ya Amirul Mukminin, inna laqina rajula, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami berjumpa dengan seseorang sa'ala an ta'wilil Quran, yang bertanya tentang ta'wil Al-Quran. Ta'wil yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Faqala Umar, Allahumma makinni min, ya Allah jadikanlah saya mendapatkan dia, yaitu apa sih? Sabir. Fa baina Umaru dzata yaumin jalis, tatkala pada suatu hari Umar sedang duduk, yughaddin nas, yaitu apa? Memberikan makan kepada orang-orang. Ija'ahu alaihi siyab, ternyata orang itu yang diinginkan tadi datang kepada Umar dalam keadaan dia memakai pakaian-pakaian. Fataghadda, kemudian dia ikut makan. Hatta idza faragh, sehingga apabila dia sudah selesai, orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra. Baik, kalau dalam riwayat Al-Ajurri yaitu ditanyakan apa ini adzariyati dzarwa alhamilati wiqra. Faqala Umar antahu, maka Umar mengatakan, engkau adalah orangnya. Faqama ilaih, kalau dalam riwayat punya Imam Al-Ajurri, nah dia mengatakan anak Sobiq, Abdullah Sobiq, maka Umar mengatakan anak Abdullah Umar. Faqama ilaih, maka Umar bangkit menuju kepada orang ini. Wahasara an dzira'ai. Assalamualaikum marhaban. Tafadhal. Dan kemudian Umar mana tadi? Dan Umar itu menyingsingkan lengan bajunya. Falam yazal yajliduh. Maka terus-menerus Umar memukul dia. Dalam riwayat yang lain dengan apa? Dengan mungkin semacam pelepah kurma. Hatta saqatat imamatuh, sampai sorban dia itu jatuh. Faqal, kemudian Umar mengatakan, walladzi nafsu Umar biyadih, demi zat yang mana jiwa Umar ada di tangannya, lau wajadtuka mahluqa, seandainya aku mendapati engkau itu gundul, la darabtu ra'sak, niscaya aku memukul, ya maksudnya adalah apa? Memenggal kepalamu itu. Sebagai apa? Sebagai khawarij yang Nabi menyuruh untuk membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad dan Samud, yaitu dimusnahkan. Albisuhu siyabah, pakaikan kepadanya pakaian-pakaian dia, berkata pada orang di dekatnya. Wahmiluhu ala qatab, dan angkutlah dia di atas pelana. Summa akhrijuhu hatta taqaddamu bihi biladakum, kemudian keluarkan dia sampai kalian tiba membawa dia di negeri-negeri kalian. Summa liyakum khatiba, kemudian hendaknya dia berdiri dalam keadaan berkhutbah. Summa liyakul, kemudian mengatakan, mengumumkan untuk dirinya sendiri, inna sabiqan akhta, sesungguhnya Sabiq telah keliru. Falam yazal wadi'an fi qaumih, maka terus-menerus dia itu terhinakan di kaumnya, hatta halak, sampai dia mati. Wa kana sayyidahum, padahal dia adalah termasuk apa? Penghulu mereka, pemimpin mereka. Qala Abu Hatim, walam yakul Abu Hafiz fi hadisih, ini di riwayat Abu Hafiz As-Sayrafi, tidak mengatakan summa akhrijuhu hatta taqaddamu bihi biladakum. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, wa asad dhaif al-qalbi wa alam. Biasanya kalau mudhaf ilaih apa tanpa a di depannya. Adapun kalau menggunakan al,
Boleh juga, tapi al-qalbu. Karena apa? Dia sebagai fa'il dari ad-dhaif. Oh iya. Wal qalilul ilmu. Sebagian harokat di sini memang agak aneh. Kalau qalilul ilmi mudhaf ilaih. Tapi kalau ada al di depan berarti apa? Al ilmu sebagai fa'il dari al qalil. Orang yang lemah hatinya dan sedikit ilmunya minan nas, dari kalangan umat manusia, idza sami'a hadzal khabar, jika dia mendengar berita ini tadi, berita tentang perlakuan Umar pada Shabir, wa ma fihi min Shabir, wa ma fihi min sani'i Umar radhiyallahu an, yang di dalamnya ada perbuatan Umar radhiyallahu an, ayyatadakhalahu min dzalika ma la ya'rifu wajhal makhraji an. Boleh jadi akan merasuk ke dalam pikirannya dari peristiwa tadi sesuatu yang dia tidak mengetahui apa sisi pembahasannya atau sisi penjelasannya. Fayukatsiru hadza min fi'lil imam. Kemudian dia menilai ini banyak dari, yaitu apa? Memberikan penilaian yang terlalu banyak terhadap perbuatan imam yang memberikan petunjuk dan berakal ini, yaitu Umar bin Khattab rahmatullahi alaih. Fayaqul, maka dia orang yang mungkin ilmunya kurang, dia mengatakan kana jazaa'u man sa'ala an ma'ani ayatin min kitabillahi azza wajal ahabba ayya'lama ta'wilaha. Berarti balasan untuk orang yang bertanya tentang makna-makna ayat-ayat dari kitabullah azza wajal yang dia menginginkan untuk mengetahui takwilnya, ayu ja'a darba, yaitu dia disakiti dengan pukulan, wa yunfa, dan diusir, wa yuhjar, dan diboikot, ditinggalkan, wa yushhar, dipopulerkan. Baik. Dia boleh jadi akan memahami seperti itu. Walaisal amru kama yadhunnu man la ilma indah. Kata Imam Ibnu Battah, perkaranya tidak seperti yang disangka oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Walakinnal wajha fihi ghairu ma dhahaba ilaihi dzahid. Akan tetapi sisi pemahaman terkait dengan cerita tadi tidak seperti yang dipahami oleh orang yang berpendapat seperti itu tadi. Wa dzalika anna an-nasa kanu yuhajiruna ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena umat manusia dahulu kala mereka sering berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatih, di masa hidupnya beliau, wa yafiduna ila khulafaih min ba'd, dan min ba'di wafatih, mereka datang mengunjungi para khulafanya Nabi setelah wafatnya beliau rahmatullahi alaihim. Semoga Allah merahmati mereka semua, rahmat Allah tercurah pada mereka semua. Liyatafaqahu fi dinihim, mereka datang untuk mempelajari pemahaman tentang agama mereka, mencari pemahaman. Wa yazdadu basiratan fi imanihim, dan untuk menambah kedalaman ilmu di dalam keimanan mereka. Basirah al-ilmu wal yakin. Wa yata'allamu ilmal faraid, dan mempelajari ilmu kewajiban-kewajiban allati faradahallahu alaihim, yang Allah wajibkan kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Falamma balagha Umar rahimahullah, tatkala sampai berita kepada Umar rahimahullah, qudumu hadzal rajul al-Madinah, ketibaan lelaki tadi ke Madinah, Shabi bin Isal At-Tamimi, wa arafa annahu sa'ala an mutasyabihil Quran, dan beliau tahu dia bertanya tentang isi Quran, yaitu ayat-ayat Quran yang sifatnya masih samar-samar. Wa an ghairi ma yalzamuhu talabuh, dan dia bertanya tentang perkara yang dia tidak wajib untuk menanyakannya, untuk mencarinya. Mimma la yadurruhu jahluh, dari perkara yang tidak merugikan dia jika dia tidak tahu tentang itu. Wala ya'udu alaihi naf'uh, dan manfaatnya juga tidak akan kembali pada dia kalaupun dia tahu. Wa innama kana al-wajibu alaih, hanyalah yang menjadi kewajiban atas dia, hina wafada ala imamih, tatkala dia berkunjung kepada pemimpinnya itu, ayyastaghila bi ilmil faraid, menyibukkan diri dengan pengetahuan tentang apa saja yang wajib.
wal faraid wal wajibat. Wa alam, apakah ini atful mutaradifain? Jumhur mengatakan sama, faraid dengan wajibat. Adapun kalau kelompok Hanafiyah memang membedakan antara faraid dan wajibat. Wa tafaqquhi fid din, dan mencari pemahaman di dalam agama ini, minal halali wal haram, berupa perkara yang halal dan haram. Falamma balagha Umar rahimahullah, maka tatkala sampai kepada Umar rahimahullah berita anna masailahu ghairu hada, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan sobir bukan yang seperti ini, bukan perkara yang wajib, halal, haram dan semacam itu. Alima min qabli ayyalqa, tahulah Umar sebelum beliau berjumpa dengan orang itu, annahu rajulun battalul qalb, dia adalah seorang lelaki yang hatinya itu menganggur. Batal artinya adalah pengangguran. Terkadang batal kembali kepada apa? Yaitu orang yang banyak berbuat kebatilan. Khalil himmah, yaitu kosong dari cita-cita. Amaftaradahullah, himmah artinya cita-cita, atau himmah artinya memiliki ihtimam, yaitu mementingkan perkara yang Allah Ta'ala wajibkan. Ternyata kosong dari yang itu. Masruful inayati ila ma la yanfa'uh, perhatian dia terpalingkan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Falam ya'man alaihi ayyastaghila bi mutasyabihil Qur'an, maka Umar tidak merasa aman orang ini nanti akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang masih samar-samar dalam Quran. Wa tanqiri amma la yahtadi aqluh ila fahmi, dan dia akan tersibukkan dengan berdalam-dalam menggali perkara yang akalnya tidak akan sampai kepada pemahaman, tidak akan mendapatkan petunjuk untuk memahami itu. Fayazigha qalbuh, sehingga hatinya akan menyimpang. Fayahlik, sehingga dia akan binasa. Fa'arada Umar rahimahullah ayyaksirahu an dzalik, maka Umar rahimahullah ingin mematahkan dia dari perbuatan yang tadi. Wa yudhillah, dan menghinakan dia. Wa yashghalahu anil muawadati ila mithli dzalik, dan menyibukkan dia dari kembali kepada perkara yang semisal itu. Baik. Disebutkan enggak di sini ya? Kita lanjutkan dulu coba. Fa in qulta, apabila engkau mengatakan fa innahu qala, tapi Umar berkata, lau wajadtuka mahluqan la darabtul ladzi fihi ainak. Dalam riwayat yang lain, seandainya aku mendapati engkau itu gundul, niscaya aku telah memenggal kepala yang di situ ada kedua matamu, yang memenggal kepalamu. Faman halaqa ra'sahu yajibu alaihi darbul unuq, maka orang yang mencukur habis rambut kepalanya berarti wajib untuk lehernya dipenggal. Apakah seperti itu? Maka Imam Ibnu Battah mengatakan, fa inni aqulu lak, maka aku berkata kepadamu, min mithli hadza utiyazzaihun, dari pemahaman seperti inilah orang-orang yang menyimpang itu terkena bencana. Wa bimithli hadza buliyal munaqqirun, dan dengan perkara yang seperti inilah orang yang menggali terlampau dalam terkena ujian. Alladzi qasurat himamuhum, yang mana perhatian mereka itu memang hanya terbatasi. Wa daqat a'tanuhum, dan medan mereka itu sempit. An fahmi af'alil a'immatil mahdiyyin, dari memahami perbuatan-perbuatan para imam yang mendapatkan hidayah. Wal khulafa'ir rasyidin, dan para khalifah yang lurus. Falam yahussu bi maudhi'il ajz min anfusihim, maka mereka tidak mengetahui, tidak merasakan tempat kelemahan dari diri mereka sendiri. Fanasabun naqsa wa taqsira ila salafihim, kemudian mereka menisbatkan kekurangan dan sikap kurang, pembatasan kepada salaf mereka. Baik, jadi pemahamannya bukan begitu. Wa dzalika anna Umar radhiyallahu an, sebabnya adalah karena Umar radhiyallahu anhu qad kana sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau dulu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju aqwamun ahdatsul asnan,
akan keluar, yaitu keluar ke umat ini sekelompok orang yang giginya itu masih baru, yaitu masih muda belia, sufahaul ahlam, akalnya itu masih sangat bodoh. Yaquluna min khairi qaulin nas. Mereka mengatakan dengan apa? Perkataan terbaik dari umat manusia. Mengatakan misalkan apa kalimat, termasuk kalimat terbaik, inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah, dan semacam itu. Yaqra'una al-Qur'an, mereka memang membaca Al-Qur'an, tapi la yujawizu hanajirahum, akan tetapi hasil qiraah mereka itu tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak sampai dipahami di dalam hati-hati mereka. Yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam bagaikan keluarnya anak panah dari buruannya. Ramiyah bermakna marmiyah. Sudah terkena anak panah, ternyata panahnya tembus lagi, menjauh dari buruannya itu. Man laqiyahum falyaqtulhum. Barang siapa berjumpa dengan mereka, maka hendaknya dia membunuh mereka. Perintah untuk membunuh Khawarij. Fa inna fi qatlihim ajran 'indallah, karena sesungguhnya di dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, tuba liman qatalahum, keberuntungan untuk orang yang membunuh mereka. Wa tuba liman qataluh, dan keberuntungan untuk orang yang mereka bunuh. Menjadi apa? Termasuk sebaik-baik orang yang mati syahid. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau ada faktor-faktor penghalang. Sebagaimana orang yang mati syahid di zaman Nabi, menurut pandangan sahabat, tahu-tahu Nabi mengatakan tidak demikian, karena dia melakukan korupsi terhadap kain abaya yang dia ambil dari ghanimah atau dan yang lain-lain. Tapi ini harapan orang yang mati dibunuh Khawarij, ada harapan besar untuk menjadi apa? Orang yang termasuk mati syahid yang terbaik. Qil ya Rasulullah ma alamatuhum. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apa alamat mereka? Ya kalau kita disuruh bunuh mereka, bagaimana kita tahu? Bagaimana ciri-ciri mereka? Para sahabat bertanya demikian. Qasimahumut tahliq. Alamat mereka adalah mereka gundul. Tentunya bukan semuanya, tapi di zaman itu nanti. Yaitu di zaman Ali bin Abi Thalib nantinya itu. Falamma sami'a Umar radhiyallahu anhu masailah, maka tatkala Umar radhiyallahu anhu mendengar pertanyaan-pertanyaan sobir fima la yakni, di dalam perkara yang tidak penting untuk dia, kasyafa ra'sah, maka Umar menyingkapkan kepala orang itu, yaitu apa? Menyingkapkan sorban yang menutupi kepala dia, liyang durahal yaral alamat allati qalaha Rasulullah SAW, untuk melihat apakah beliau akan melihat alamat tanda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wasifat allati wasofaha, dan sifat yang telah disebutkan atau digambarkan oleh Nabi. Falam malam yajidha, tatkala Umar tidak mendapatkan itu, ahsana adabah, maka dia memperbagus pendidikan untuk sobir. Tidak membunuhnya, tapi apa? Mendidik dengan baik agar jerah. Li'alla yataghala bihi fil masail, agar pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidak membuat dia bersikap berlebihan. Ila ma yadhiqu sadruhu an fahmih, menuju kepada perkara yang nanti dadanya akan sempit dari pemahaman, tidak akan mampu untuk memikul pemahaman seperti itu. Makanya memang tak perlu kita berdalam-dalam. Bukankah bumi itu bulat? Kalau Allah Ta'ala turun sepertiga malam terakhir sekarang, terus kapan Allah kembali ke arsy? Sementara nanti sebentar lagi langit di tempat yang lain juga akan gelap, dan terus selama 24 jam malam itu ada saja di bumi. Akhirnya bingung. Sementara Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dia inginkan. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang susah bagi Allah, walaupun semua itu susah untuk makhluk. Baik, tapi kalau terlalu berdalam-dalam di dalam perkara yang Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan itu, maka nanti akal dia yang akan letih sendiri. Padahal diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Adabus Syafi'i, dengan sanad sahih, Imam Syafi'i mengatakan,
Akal manusia itu terbatas, sebagaimana pandangan mereka juga terbatas. Mata saja tak mampu untuk melihat semua, walaupun sebenarnya ada saja benda-benda yang belum kita lihat. Yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Nah, demikian pula perkara yang tidak mampu dipahami oleh akal bukan karena tidak ada, tapi memang akal kita yang terlalu terbatasi. Makanya kita dilarang menanyakan tata cara Allah turun, tata cara Allah istiwa. Kita diwajibkan mengimani dan memahami semata, bukan mencari-cari kaifiyatnya. Fayasira min ahlil alamatil ladzina amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatlihim. Sehingga yaitu kalau terus-menerus dia menuju ke arah itu, si Sabir, boleh jadi dia akan termasuk dari orang-orang yang memiliki alamat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh mereka. Akhirnya masuk kepada sikap ghulu. Allah menciptakan saya untuk ibadah. Berarti apa? Setiap saat saya harus ibadah. Sementara kalau rambut panjang ini akan menyibukkan dari ibadah, maka saya cukur saja. Jadi mencukurnya dengan niat ibadah, di luar manasik dan sebagainya. Nah, ini jadi bid'ahnya Khawarij. Terlalu berlebihan. Fahaqana damah, maka Umar melindungi, memelihara darah Sabir. Wa hafidha dinah, dan menjaga agama si Sabir bi'adabih, dengan adabnya. Walaupun terkadang adab itu menyakitkan karena ya sesuai dengan kadarnya. Kadang anak diingatkan mudah, kadang perlu dijewer sedikit. Kadang ternyata perlu tangannya diikat atau misalkan. Sesuai dengan apa yang layak. Rahmatullahi alaihi wa ridwanuh. Semoga rahmat Allah dan keridhaannya tercurah kepada Umar. Walaqad nafa'allahu Sabiran bima katabalahu Umar fi nafyih, dan sungguh Allah telah memberikan manfaat kepada Sabir dengan apa yang ditulis oleh Umar untuknya di dalam pengusiran dia. Pengusiran ataupun pemboikotan itu, diusir dari Madinah, dibawa kembali ke kampungnya untuk diboikot. Falamma kharajatil Haruriyah, tatkala orang-orang Haruriyah keluar, yaitu memberontak di masa Ali, menuju kemana itu? Ke Irak ya, namanya Harura itu di Irak, di dekat sungai Nahrawan. Tatkala Ali dengan Muawiyah berdamai itu, berusaha untuk berdamai. Qalu li Sabir, orang-orang berkata pada Sabir, innahu qad kharaja qaumun yaquluna kadza wa kadza. Ada orang-orang yang berkata pada Sabir, sesungguhnya ada sekelompok orang telah keluar dengan mengatakan kalimat begini-begini, yaitu apa? Inil hukmu illa lillah dan sebagainya. Itu kalimat yang hebat untuk menentang Amirul Mukminin Ali. Faqal hayhat, maka Sabir mengatakan jauh sekali untuk saya mengikuti mereka, yaitu saya tidak akan mau. Nafa'anillahu bimau'izatir rajulis salih, Allah telah memberikan saya manfaat dengan petuah dari lelaki yang soleh, yaitu Umar. Wa kana Umar darabahu hatta salatid dima. Umar telah memukulnya sampai darah itu mengalir ala wajhi, ke atas wajahnya. Au rijlaih, atau mungkin bahkan sampai menetes ke kedua kakinya. Au ala aqibai, yaitu di belakangnya. Yaitu akib, yaitu tumit. Wala qad sara sabighun liman ba'dahu masalah, dan jadilah sabigh itu sebagai perumpamaan, sebagai pepatah untuk orang yang setelahnya. Darbu sabigh, atau yang lain mengatakan darbu Umar, pemukulan yang dilakukan oleh Umar terhadap sabigh. Wa tarti'atan liman naqqar, dan sebagai peringatan untuk orang yang meneliti sampai terlalu berdalam-dalam, melebihi apa yang diajarkan oleh Nabi dan para salaf. Wa alhafa fis su'al, dan merengek-rengek di dalam pertanyaannya, bertanya dengan sesuatu yang terlalu memperinci, yang tidak diajarkan. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, al-ajabu ya ikhwani rahimakumullah, yang mengherankan wahai saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kalian, liqaumin hayara tahat uquluhum anturuqatil huda, kaum yang kebingungan
yang mana akal-akal mereka itu kebingungan, sama ya, hayaro kebingungan, tahat juga kebingungan. Orang yang bingung dari jalan-jalan hidayah, bingung untuk menempuh jalan hidayah. Fadhahabat taniddu muhadiruhu fi audiyatir roda. Taniddu yaitu apa? Lari menjauh, itu taniddu. Tashrutu, tanfiru. Muhadiruh yaitu mungkin apa? Pikiran dia lari ke lembah-lembah kehinaan. Wa taraku ma qaddamahu Allahu azza wa jalla fi wahyih, dan mereka meninggalkan apa yang diajukan, yang diberikan oleh Allah azza wa jalla di dalam wahyunya. Waftaradahu ala khalqih, mereka meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah azza wa jalla atas para makhluknya. Sibuk membahas itu padahal dia belum paham cara thaharah, cara sholat yang baik dan seterusnya. Malah sibuk menanyakan tentang kaifiat zatnya Allah, apakah pola pemahamannya adalah pola huyuli, ini istilah-istilah orang-orang ahli kalam itu, ataukah kita memahaminya dengan pola memang apa, pola arad dan jisim atau apa, jauhar dan arad. Nah, ini membuat bingung sendiri, padahal belum tentu dia memahami bagaimana kalau istrinya mengalami haid dengan keadaan begini-begini, apa jalan penyelesaiannya. Malah sibuk memikirkan zatnya Allah Ta'ala. Fadhahabat, ini tadi sudah. Kemudian wa ta'abbadahum bi talabih, yang mana Allah menuntut mereka beribadah dengan mencari ilmu tadi, yaitu perkara-perkara yang memang dia perlukan di dalam beribadah pada Allah. Wa amarahum bin nazar, dan Allah memerintahkan mereka untuk meneliti ilmu agama, bukan perkara yang melampaui wewenang mereka. Wal amali bih, Allah perintahkan untuk mengamalkannya. Wa aqbalu ala ma lam yajiduhu fi kitabin natik, namun mereka justru memusatkan perhatian kepada perkara yang tidak mereka dapati di dalam kitab yang berbicara itu, yaitu apa? Al-Qur'an. Wala taqaddamahum fihi salafun sabiq, dan tidak didahului oleh para salaf yang pendahulu. Fasyughilu bih, sehingga mereka disibukkan dengan perkara tadi. Tak boleh bising ini, selesaikan dulu. Maka mereka tersibukkan dengan itu. Wa farraghu lahu ara'ahum, dan mereka mencurahkan daya pikiran mereka untuk perkara tadi. Farraghu sampai apa? Mencurahkan sampai jadi kosong gambarannya. Wa ja'aluhu dina, dan mereka menjadikan perkara tadi sebagai agama, dinamakan sebagai apa? Ilmu usul. Ilmu usul pembahasannya justru apa? Tentang kaifiat zatnya Allah dan semacam itu. Apa yang wajib atas Allah, apa yang haram atas Allah, malah Allah yang mereka kasih undang-undang. Yad'una ilaih, mereka mendakwai orang menuju kepada perkara tadi. Wa yu'aduna man khalafahum alaih, dan mereka memusuhi orang yang menyelisihi mereka di dalam perkara tadi atau disebutkan perkara tadi. Ama alimazzaihun. Oh alam, ini pertanyaan kah? Cuma tanda tanyanya mana? Apakah orang yang menyimpang tadi tidak mengetahui mafatiha abwabil kufr, pintu-pintu kunci-kunci dari pintu kekufuran, wa ma'alima asbabis syirik, dan tanda-tanda sebab kesyirikan. At-takallufa lima lam tuhitil khalaiqu bihi ilman bih, yaitu memberat-beratkan diri di dalam perkara yang para makhluk tidak meliputi ilmunya tentang itu. Walam ya'til Qur'anu bi ta'wilih, dan Quran tidak datang untuk menjelaskan hakikat perkara tadi. Takwil boleh jadi artinya tafsir, boleh jadi artinya adalah al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal amr, hakikat yang mana perkaranya akan kembali ke situ, itu takwil. Wala abahati sunnatun nadhara fi, dan sunnah tidak memperbolehkan untuk mempelajari perkara tadi. Fatazayyadan naqisul haqir, kemudian orang yang kurang, yang hina, malah
tazayyad, yaitu bertambah. Wal ahmaqus shaghir, sementara orang yang sangat bodoh yang kecil bertambah bi quwwatihi dhaif, tazayyada wazan tafa'ala, berarti apa? Mencari ziyadah atau mencari zat, mencari perbekalan, tapi bekal yang justru apa? Dia tidak akan mampu untuk mendapatkannya. Bi quwwatihi dhaifah, dengan kekuatannya yang lemah, wa aqlihil qasir, dan akal dia yang pendek. Ayah jima ala, seringkali kalau hajama yahjumu ya, enggak tahu ini si pengharokatnya ngasih harokat di kasroh yahjima, untuk masuk kepada sirrillahil mahjum, rahasia mahjub, rahasia Allah yang terhijabi, seperti berdalam-dalam masalah takdir. Baik. Wa yatanaqala ilmahu bil ghuyub. Ini maktub kemana ya? Ayat jima wa yatanawala, dan berusaha meraih pengetahuan tentang perkara tadi dengan apa? Perkara-perkara yang gaib. Yuridu hali nafsi, yang mana dia menginginkan itu untuk dirinya sendiri. Oh iya, sebentar, ini jelas ini kembalinya kepada Allah Ta'ala. Cuma kita akan apa? Agak kenapa? Oh, ada yang hilang lagi. Oh, jazakallahu khairan. Ilmahu bil ghaib, bil ghaib. Iya tuh, hilang banyak. Jazakallahu khairan. Iya, berarti memang kembalinya pada Allah, jelas. Bil ghuyub allati khazanaha. Nahallahu li nafsih. Jazakallahu khairan. Gimana ini? Dia berusaha untuk meraih pengetahuannya tentang perkara gaib yang mana Allah menyimpannya untuk dirinya sendiri. Wa tawa 'alaiha ilmaha, dan Allah telah menutup atau melipat kepada perkara gaib tadi pengetahuannya itu duna khalqih, tanpa melibatkan makhluknya, yaitu makhluknya tidak mengetahui apa yang dibalik apa yang Allah lipat tadi itu. Falam yuhitu min ilmiha illa bima sya, maka mereka tidak mampu meliputi pengetahuan tentang perkara-perkara gaib tadi kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wala ya'lamuna minha illa ma yurid, dan mereka tidak mengetahui dari pengetahuan dari perkara gaib tadi kecuali apa yang Allah inginkan. Fakullu malam yang zilil wahyu bidzikri, maka setiap perkara yang wahyu tidak turun untuk menyebutkannya, walam ta'ti sunnatu bisyarhih, dan sunnah tidak datang untuk menerangkannya, min maknuni ilmillah, dari ilmu Allah yang tersimpan, wa makhzuni ghaibih, dan perkara gaibnya Allah yang sama ya, tersimpan, terpelihara. Khafiyyi aqdarih, takdir Allah yang samar-samar, khafa, samar atau rahasia. Falaisa lil ibadi ayyatakallafu min ilmihi ma la ya'lamun, maka para hamba tidak punya hak untuk memberat-beratkan diri mengetahui perkara tadi yang tidak mereka ketahui. Iya, perkara gaib, gimana kita akan membongkar itu? Jauh-jauh berbicara tentang Allah, sementara di mana letak nyawa kita, bagaimana bentuknya, apa warnanya, kita pun tidak tahu. Padahal kita yakin nyawa itu ada. Wala yatahammaluna min naqlihi ma la yutiqun. Wala yatahammalun, mereka tidak punya hak untuk memikul penukilannya tadi sesuatu yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Fa innahu la ya'dua rajulun kallafa dzalika nadhara, karena sesungguhnya seseorang yang membebani diri dengan penelitian tentang perkara tadi, dia tidak akan mampu melampaui itu. Wa qallaba fihi fikrah, dan membolak-balikkan pikirannya di dalam perkara tadi. Ayyakuna kan nadhirin, dia tidak melampaui dari
keadaan yang disebutkan berikut ini bagaikan orang-orang yang memikirkan fi aini syams, tentang zatnya matahari, liya'rifa qadraha, untuk mengetahui kadarnya. Terutama di masa itu. Kalau masa sekarang mungkin orang sudah menggunakan alat-alat untuk meredupkan cahaya matahari sehingga dicoba untuk melihat zatnya matahari, tapi tetap semuanya penuh dengan perkiraan. Kalaupun mampu melihat permukaannya, bagaimana mampu melihat intinya dan seterusnya. Aukal murtami fi zulumatil buhur, atau seperti orang yang dilemparkan ke dalam gelapnya lautan. Liyudrika qa'raha. Murtami seringnya adalah dilemparkan. Baik. Boleh jadi melemparkan diri sendiri juga mungkin, untuk mengetahui kedalamannya. Qa'r asalnya sih jurang ya, mungkin semacam palung, atau untuk mengetahui dasarnya. Kalau sekedar laut-laut biasa mungkin sebagian orang mampu, tapi kalau sampai qa'r, yaitu jurangnya atau palungnya, ini akan sangat menyusahkan. Falaisa yazdadu alal mudhiyi fi dzalika illa bu'da, maka tidaklah bertambah tatkala dia melanjutkan perbuatannya tadi kecuali semakin jauh. Ya, tekanan laut kalau semakin dalam kan semakin kuat ya, atau mungkin badan kita yang akan hancur sendiri mungkin. Wala ala jawamin nadhari fi dzalika illa tahayyura, dan tidaklah bertambah kecuali kebingungan apabila dia masih terus melihat kepada yang seperti itu. Baik. Orang-orang yang dikatakan sebagai pakar kelautan sendiri mengakui yang baru dieksplor itu baru beberapa belas persen saja dari kedalaman dan luasnya lautan. Masih banyak makhluk-makhluk di laut yang kita belum tahu juga. Baik. Malah jauh-jauh sudah mikir tengok Pluto atau tengok apa, jauh sekali. Bumi aja belum selesai dilihat tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Falyaqbalil mu'minul aqilu ma ya'udu alaihi naf'uh, maka hendaknya seorang mukmin yang berakal menerima perkara yang manfaatnya akan kembali kepada dia. Wa yatruk isghala nadhari, dan meninggalkan sikap menyibukkan pandangannya, wa i'mala fikri, dan menggunakan pikirannya itu fi muhawalatil ihatati bima lam yatakallaf, di dalam usaha untuk mengetahui ihatah, pengetahuan yang sampai meliputi objeknya dengan sesuatu yang lam yukallafhu, yang mana dia tidak dibebani untuk melakukan itu. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, asghala yusghilu ini termasuk lughah yang radi'ah. Tapi yang betul syaghala. Syaghala ini artinya sibuk dan artinya adalah menyibukkan. Jadi dia lazim dan mutaati, tidak perlu dengan pola rubai. Tadi mungkin Syekh khawatir murid akan bingung memahaminya, maka sudah dibuat wazan af'ala yuf'ilu if'alan agar paham. Yang beliau maksudkan memang menyibukkan penelitian atau pandangan mata dia. Wa marama dhafari bima lam yutawwadhu. Maram artinya adalah yaitu tujuan, keinginan untuk berjaya mendapatkan sesuatu yang dia tidak diberi kemampuan melakukannya. Fayasluka sabilal afiyah, maka hendaknya si mukmin tadi meninggalkan itu semua kemudian menempuh jalan keselamatan. Wa ya'khudha bil manduhatil wasi'ah, dan mengambil jalan yang diperbolehkan yang luas, yang lapang. Yaitu belajar ilmu-ilmu yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja belum selesai dibahas, sudah sibuk membahas kedalaman zatnya Allah atau apa, naudzubillah. Wa yalzamal hujjatal wadihah, dan setia kepada hujjah yang jelas. Wal jadatas sabilah, dan jalan luas yang memang ditempuh, sabil yaitu yang memang ditempuh. Wa tariqal anisah, dan jalan yang ma'ruf, jalan yang memang akrab, bukan sengaja cari-cari jalan yang belum jelas. Faman khalafa dzalik, maka barang siapa menyelisihi yang demikian itu, wa tajawazahu ilal gham,
dan melampauinya menuju kepada al-ghamti bima umira bih. Asal dari ghamt adalah meremehkan, al-ghamt. Baik, ditanya Rasulullah, mal kibr, Rasulullah mengatakan apa? Safahul haq wa ghamtun nas, yaitu meremehkan masa bodoh kepada kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ini ghamt, ini asalnya adalah meremehkan. Meremehkan apa yang diperintahkan untuknya. Wal mukhalafati ila ma yunha'an, dan melakukan penyelisihan menuju kepada apa yang dilarang. Yaqa'u wallahi fi buhuril munaza'ah, demi Allah dia akan jatuh kepada lautan persengketaan. Wa amwajil mujadalah, dan gelombang-gelombang perdebatan. Wa yaftahu ala nafsihi abwabal kufri bi rabbih, dan dia akan membukakan untuk dirinya sendiri pintu-pintu kekufuran kepada Rabb-nya. Wal mukhalafati li amrih, pintu penyelisihan kepada syariat Allah. Wa ta'addi li hududih, dan melampaui batasan-batasan Allah. Wal ajabu liman khuliqa min nutfah, yang mengherankan adalah orang yang tercipta dari air mani, mimma'in mahin, dari air yang hina. Menurut salah satu pendapat, yang lain mengatakan mahin yaitu apa? Dari wahan, lemah, air yang lemah. Fa'idha huwa khasimum mubin, kemudian dengan tiba-tiba dia menjadi serta-merta dia menjadi penentang yang jelas, menentang Allah Ta'ala. Padahal semula dia itu siapa? Yaitu air mani yang hina. Tahu-tahu mulai meragukan kudratullah misalkan untuk menghidupkan orang mati dan seterusnya. Kaifa yufakkiru fi ajzihi an ma'rifati khalqih. Kaifa la yufakkir, bagaimana dia tidak berpikir tentang betapa lemahnya dia untuk mengenali makhluk Allah. Masih banyak makhluk Allah yang kita tidak kenal, kita tidak mengetahuinya. Ama ya'lamun, baik, hamzah istifhamiyah dan manafiyah. Apakah mereka tidak tahu? Anna Allah azza wa jalla qad akhadha 'alaikum mitsaqal kitab, bahwasanya Allah azza wa jalla telah mengambil perjanjian yang teguh di dalam kitab suci terhadap kalian atau dari kalian. Allah taqulu 'alallahi illal haqq, yaitu kalian tidak berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Al-haq dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, yaitu apa? Al-mutabiqu lil waqi', sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Maka bagaimana mampu bicara zatnya Allah gini. Gimana engkau tahu itulah kenyataannya? Sementara jumpa Allah saja belum pernah, membaca kitabullah juga tidak mengimaninya dan sebagainya. Baik, fa subhanallahi anna tu'fakun. Maka maha suci Allah, kemana kalian itu dipalingkan? Ini sudah mau adzan. Baik, kita cari. Ya, kita lanjutkan nanti insyaallah. Setelah apa? Setelah asar berarti ya jadwalnya itu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.